Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ballaghatir risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahidu fillahi haqqan jihadi. Arsalahu bil haqq basyiran wa nadhira, amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Selepas kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti biasa khatib dari atas mimbar ini mengajak khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian, hendaklah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena tidak ada bekal yang mampu mencukupi saat kita pulang menghadap Allah nanti kecuali bekal takwa. Dan tidak ada bekal yang paling baik saat kita berjumpa dengan wajah Allah kecuali bekal takwa. Fa inna khairi zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ittaqillah, maka bertakwalah seluruhnya kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini khatib ingin menyampaikan satu persoalan yang mengidap, satu penyakit yang mengidap bangsa kita, yang menggerogoti sendi-sendi kesejahteraan sosial di masyarakat kita, yaitu penyakit korupsi yang semakin hari semakin tidak bisa dibendung, yang oleh para ulama disebut sebagai al-fasad, yaitu kerusakan yang menjadi sebab sendi-sendi berbangsa dan bernegara menjadi rusak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Data-data statistik yang menyebutkan bahwa semakin tahun kemerosotan nilai dan moral bangsa kita mengalami penurunan yang sangat drastis. Bahkan kita lihat dari tahun ke tahun kita berada di peringkat yang cukup dekat sebagai negeri yang memiliki komponen korupsi yang begitu luas dan daya rusak yang cukup kuat. Oleh karena itulah, ini perlu disadari oleh setiap elemen bangsa, oleh setiap masyarakat, bahwa tugas mengentaskan korupsi di negeri kita ini bukan hanya sekedar dipikul oleh lembaga-lembaga anti rasuah, lembaga-lembaga anti korupsi. Sebab pendidikan tentang kejujuran dan integritas yang harus dibangun oleh masyarakat kita harus senantiasa dipupuk sedini mungkin. Mencari orang yang pintar di negeri ini sangatlah banyak. Setiap tahun universitas-universitas itu menelurkan pakar-pakar di bidangnya masing-masing. Bahkan pakar ekonom ratusan bahkan ribuan dilantik menjadi sarjana di universitas-universitas yang sangat besar dan ternama.
Tapi kenyataannya angka kemiskinan semakin jatuh, korupsi semakin menjalar. Hal demikian tidak bisa kemudian dipandang sebelah mata. Karena ini merupakan satu penyakit yang disebut oleh para ulama sebagai al-fasad. Penyakit yang bisa merusak semua sendi-sendi tatanan-tatanan kehidupan sosial di tengah masyarakat. Dan kalau kita mencermati, korupsi itu bukan perkara hanya persoalan ketegasan sebuah hukum. Karena kalau kita lihat, setiap tahun ada operasi-operasi tangkap tangan. Ada yang diadili, ada yang dipenjara. Setiap tahun rutin terjadi dari tingkat gubernur, mantan gubernur, wali kota, para pejabat, bahkan di tingkat yang paling kecil di bawah, di tingkat desa. Setiap tahun rutin terjadi operasi-operasi dari lembaga-lembaga anti korupsi. Tapi mengapa korupsi tidak juga bisa dituntaskan di negeri ini? Karena memang korupsi ini bukan semata faktor ketegasan sebuah hukum. Bahwa ketegasan sebuah hukum itu satu pasti yang menjadi salah satu faktor dan indikator mengapa korupsi terus menjalar di setiap saat dan setiap waktu yang menggerogoti elemen bangsa kita dan masyarakat kita. Tetapi ada faktor yang lebih penting lagi, yaitu bahwa hilangnya kesadaran bahwa setiap rupiah yang diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, satu saat rupiah itu akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan hukuman yang setimpal nanti di akhirat. Rasa takut yang hilang di kalangan para pejabat, masyarakat, pengusaha, ini yang menjadi faktor utama mengapa korupsi terus menjalar. Bahwa sistem yang begitu bobrok dan rusak, ia menjadi penyebab munculnya kekuatan atau super power korupsi di tengah masyarakat. Tetapi itu bukan satu-satunya. Tetapi harus dibangun dan dipupuk sedini mungkin. Bagaimana anak-anak kita diajarkan tentang kejujuran dan integritas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah menugaskan seorang anak kecil yang mungkin usianya masih sangat belia untuk memberikan makanan kepada seseorang. Di tengah jalan makanan itu hanya dimakan sedikit. Sesampainya di hadapan Rasul dan Rasul mengetahuinya, maka anak tersebut dijewer begitu kencang oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai engkau menjadi seorang yang tidak jujur. Jadi orang yang pandai dan pintar di negeri ini sangat banyak, tapi mencari orang-orang yang memiliki integritas dan kejujuran ini sangatlah sedikit. Maka dimulai dari rumah kita. Kalau kita mengkritisi dari aspek para pejabat, kemudian orang-orang besar yang melakukan tindak pidana korupsi, sangat sulit perubahan itu terjadi. Maka mulailah dari diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka Jahannam. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَّا الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah kamu memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara berbuat dosa. Padahal wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun 14 abad yang lalu, tapi kalau kita menengok fenomena yang terjadi di masyarakat kita, sangat realistis bahwa ayat ini sangat hidup. Kita dilarang dan diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan harta dengan cara yang batil, sekecil apapun harta tersebut. Karena itulah
Kalau kita melihat dan menengok angka korupsi yang sedemikian rupa terjadi, yang menghilangkan trust kepercayaan masyarakat, bahkan untuk urusan perut anak-anak di sekolah, urusan perut, urusan gizi anak-anak di sekolah pun dikorupsi yang angkanya sangat fantastis. Bukan puluhan juta, bukan ratusan juta, bahkan miliaran. Karena itulah Allah peringatkan, jangan kamu memakan harta itu dengan cara yang batil. Kalau kita tengok, ayat ini sangat hidup sekali. Mengapa? Karena fenomena yang kita saksikan hari ini, harta rakyat dimakan bahkan melalui jalur-jalur birokrasi, melalui meja-meja pejabat, melalui pengadaan-pengadaan proyek yang digelembungkan, melalui izin yang diperjualbelikan. Yang membuat ayat ini begitu tajam adalah kalimat la'allahum ta'lamun wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Artinya bahwa orang yang berbuat korupsi itu bukan tidak tahu bahwa itu satu perbuatan yang buruk, satu perbuatan yang bisa merusak sistem ekonomi dan sosial di tengah masyarakat. Tetapi mereka sadar dengan sesadar-sadarnya. Tetapi hawa nafsu mereka lah yang menggerogoti jiwa mereka, dan ini merupakan penyakit. Penyakit dimulai dari ketidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut ini harus dipupuk sedini mungkin. Pelajaran tentang tauhid kepada anak-anak kita. Pelajaran tentang al-muraqabatullah, bahwa Allah senantiasa mengawasi semua perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan, dan Allah pasti membalas setiap perbuatan kita. Dan ini harus diajarkan. Karena korupsi ini sebagaimana yang diungkap oleh Al-Qur'an surah An-Nisa 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratun an tardi minkum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka dengan suka di antara kamu. Agama ini tidak pernah melarang seseorang bisa menjadi kaya raya. Agama tidak pernah melarang seseorang menjadi seorang miliuner. Agama tidak melarang seorang menjadi pengusaha sukses. Agama hanya mengalokasikan, mengatur bagaimana harta itu diambil dengan cara yang baik dan benar, sebagaimana yang dituntunkan oleh agama Islam. Jangan sekali-kali kita mengambil harta tersebut dengan cara yang batil. Karena kerusakannya bukan hanya terjadi pada orang lain, tetapi bagi orang yang melakukan perbuatan maksiat tersebut. Pantas Nabi SAW mengingatkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW rasiya wal murtasiya. Rasulullah senantiasa melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Laknat ini tidak hanya ditujukan kepada penerima suap atau pejabat yang korup, tetapi juga kepada pemberinya. Ini menunjukkan bahwa korupsi adalah kejahatan kolektif. Ia melibatkan pengusaha yang menyuap untuk memenangkan tender. Melibatkan masyarakat yang menyuap petugas agar urusan lebih cepat selesai. Dan melibatkan pejabat yang menerimanya. Semua berada dalam lingkaran dosa yang sama. Karena ini bukan kejahatan individual, tapi ini kejahatan kolektif yang bisa dilakukan oleh siapapun. Baik itu pejabat, baik itu masyarakat, baik orang yang sedang bertugas, baik pejabat tinggi maupun pejabat yang rendah, ini bisa dibuka peluang untuk bisa melakukan perbuatan korupsi. Karena itulah sedini mungkin kita ajarkan tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak dan generasi kita. Bahkan 1 rupiah pun pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ingatlah ketika Luqmanul Hakim
memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya innaha in takum misqala zarratin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya apabila ada perbuatan seseorang sebesar biji zarrah berada di atas langit atau di dasar bumi, maka Allah tidak akan pernah luput daripada apa yang mereka kerjakan. Allah tidak pernah luput daripada apa yang mereka perbuat. Ayat ini harus nantiasa diingatkan pada anak-anak kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan semua gerak-gerik dan perbuatan kita, termasuk ketika kita mengambil hak yang bukan menjadi hak kita. Kadang-kadang kita begitu serius sekali pada aspek ibadah, mendidik anak-anak kita untuk tertib dalam sholat, disiplin dalam sholat, dalam gerak dan rukun sholat. Bahkan kalau ada seorang anak yang lewat di depan kita yang sedang sholat, maka kadang-kadang kita memarahinya. Padahal kalau kita melihat Rasulullah SAW ketika mengimami sholat berjamaah, Al-Hasan menaiki punggung Rasulullah SAW ketika sujud. Para sahabat merasa sujud Nabi begitu lama, khawatir terjadi sesuatu di antara mereka. Ada yang melirik, ternyata punggung Rasulullah sedang ditunggangi oleh Al-Hasan, cucunya yang masih kecil. Bahkan untuk sujud saja Rasulullah SAW membiarkan Al-Hasan. Begitu ringannya Nabi dalam perkara ibadah, membiarkan Al-Hasan dalam keasikannya bermain ketika Nabi SAW sedang sholat. Tapi ketika ada jatah pembagian kurma zakat, ketika Nabi SAW membagikan harta zakat dan belum selesai dibagikan, walaupun yang tersisa adalah jatah milik Rasulullah SAW, tetapi pembagian itu belum selesai. Dimakan satu butir kurma oleh Al-Hasan, maka Nabi yang melihatnya segera bergegas, kemudian mencongkel tenggorokan Al-Hasan yang saat itu kurma sudah sampai di tenggorokan Al-Hasan, sambil mengatakan dalam riwayat, keluarkan. Itu menunjukkan betapa kerasnya Rasulullah SAW ketika perkara itu yang berkaitan tentang muamalat kepada sesama manusia. Karena hisabnya begitu berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika urusan itu berkaitan tentang muamalat kepada manusia. Tetapi urusan yang kaitannya dengan ubudiyah, peribadatan kepada Allah, ritual ibadah kepada Allah, Nabi bahkan begitu ringan kepada cucunya. Kalau kita kadang terbalik, perkara ibadah kita ketat, sementara perkara muamalat kita kadang sering menggampangkan, biar saja, toh kecil saja. Padahal perilaku-perilaku besar yang terjadi di negeri ini itu diawali dari persoalan-persoalan kecil yang dibiarkan, yang menjalar di dalam rumahnya. Ketika kecil dia diayun begitu sedemikian rupa, dimanja sedemikian rupa oleh kedua orang tuanya, sampai kemudian ketika dia melakukan hal-hal yang haram pun orang tuanya mengabaikan, maka begitu dia diangkat dan dilantik menjadi pejabat, maka yang susah bukan hanya satu rumah, bahkan seluruh rakyat Indonesia pun mengalami kesusahan yang sama. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itulah, hendaklah kita berupaya memupuk nilai-nilai integritas dan kejujuran kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita terjerembab pada perbuatan dusta, berbohong, mengambil yang bukan menjadi haknya, menzalimi orang lain, karena hisab tersebut sangatlah berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إرغاما لمن جهد به وكفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Masyaallah muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Kesempatan khutbah yang kedua ini kembali khatib mengingatkan khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian, hendaklah kita terus meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah, yang dengan itu mudah-mudahan jadi benteng di tengah badai fitnah yang sedang terjadi di negeri kita.
Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah menuliskan bahwa penguasa yang zalim dan pejabat yang khianat terhadap amanah adalah sumber kerusakan yang paling besar bagi suatu negeri. Sebab kerusakan yang muncul dari atas akan menjalar ke seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana air yang keruh dari sumbernya akan mengalir keruh pula ke seluruh alirannya. Sementara itu, salah seorang ulama mengatakan dalam kitab Siyasah Syar'iyyah bahwa urusan manusia di dunia ini tidak akan pernah tegak kecuali dengan keadilan. Bahkan beliau menyatakan bahwa Allah akan menegakkan negara yang adil sekalipun dipimpin oleh orang-orang kafir, dan akan menghancurkan negara yang zalim sekalipun dipimpin oleh seorang muslim. Sebuah peringatan yang sangat keras bahwa keadilan dan amanah adalah fondasi keberlangsungan sebuah bangsa, jauh melampaui simbol-simbol keagamaan yang hanya di permukaannya saja. Oleh karena itulah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan para pemimpin-pemimpin yang adil, para pejabat-pejabat yang bertakwa. Bahkan kita sangat berharap di masa yang akan datang, kursi-kursi DPR itu harus diisi oleh para penghafal Al-Quran yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tundukkan wajah kita, hati kita, memohon berdoa kepada Allah untuk kebaikan keselamatan bangsa kita, keselamatan negeri kita, agar kiranya negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimis sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdinaka ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan sabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.